Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal. Keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri kullihi." Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri kullihi. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian puasa Ramadan itu dilanjutkan, diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri kullihi, maka orang tersebut bagaikan seseorang yang berpuasa selama setahun penuh. Sahabat Lembakum dimanapun berada, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ini, kemudian nanti kita menjalani hari raya Idul Fitri, maka setelahnya kita masih bisa melaksanakan sebuah amalan sunnah yang tentu saja sangat istimewa dalam Islam, yaitu amalan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah sebuah puasa yang hukumnya sunnah, namun memiliki keistimewaan yang luar biasa. Apalagi puasa ini hanya bisa dilaksanakan dalam setahun sekali. Artinya dalam setahun hanya di bulan Syawal saja kita bisa melaksanakan puasa sunnah ini. Tidak bisa kita laksanakan pada bulan-bulan yang lainnya selain di bulan Syawal. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa keutamaan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal adalah kana kasyamid dahri kullihi. Orang tersebut bagaikan orang yang berpuasa selama setahun penuh. Luar biasa. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, ya, bisa selama 29 hari ataupun 30 hari, karena memang dalam perhitungan Hijriah 1 bulan itu paling maksimal itu 30 hari. Karena tidak ada 1 bulan selama 31 hari kalau dalam kalender Hijriah. Berbeda dengan kalender Masehi yang dalam 1 bulan itu mungkin terjadi 31 hari begitu. Nah, bahkan dalam sejarah Rasulullah itu lebih banyak mengalami Ramadan selama 29 hari begitu. Selama kehidupan Rasulullah, karena Rasulullah itu kan menjalani Ramadan itu hanya 9 kali dalam hidupnya. Karena puasa Ramadan itu pertama kali dilaksanakan tahun kedua Hijrah, ya. Sedangkan beliau wafat itu pada tahun 11 Hijrah, ya. Pada tahun 11 Hijrah. Jadi relatif sekitar 9 kali beliau melaksanakan Ramadan, ya, menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, selama hidup Rasulullah itu yang paling banyak adalah 29 hari dalam bulan Ramadannya begitu. Nah, keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal
ketika kita sudah melaksanakan puasa selama sebulan penuh, puasa wajib di bulan Ramadan, kemudian kita melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan orang yang berpuasa selama setahun penuh. Ya, rinciannya tentu saja adalah puasa bulan Syawal ini bukan dimulai sejak tanggal 1 ya, tanggal 1 Syawal, karena kalau tanggal 1 Syawal kan itu adalah hari raya Idul Fitri, dan di hari raya itu haram hukumnya kita berpuasa begitu. Di hari raya Idul Fitri haram hukumnya kita berpuasa, sehingga tanggal 1 Syawal tentu saja itu kita tidak boleh berpuasa, dan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini baru bisa kita mulai sejak tanggal 2-nya. Sejak tanggal 2 di bulan Syawal sampai hari terakhirnya nanti ya. Sampai hari terakhir di bulan Syawal. Nah, teknisnya kita bisa melakukan dengan beberapa opsi ya, beberapa bentuk pilihan begitu ya. Bisa kita laksanakan secara 6 hari berturut-turut. Itu tentu saja ini langkah yang paling bagus begitu ya. Selama 6 hari berturut-turut. Ini berturut-turutnya dari tanggal berapapun itu silakan. Misalnya dari tanggal 2 misalnya, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Berarti kan hitungannya 6 hari dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 berturut-turut gitu. Atau misalnya dimulai sejak tanggal 11 misalnya. Tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya di bulan Syawal. Atau misalnya sejak tanggal 20 sampai tanggal 25 misalnya. 20, 21, 22, 23, 24, 25 misalnya. Itu kan 6 hari. Yang penting selama 6 hari di bulan Syawal dan dimulai sejak tanggal 2. Artinya tanggal 1 Syawalnya belum bisa melaksanakan puasa ini begitu. Karena tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Nah, atau bisa juga kita melaksanakannya secara tidak beraturan, artinya tidak harus berturut-turut ya 6 harinya itu. Misalnya dimulai tanggal 2 nih puasanya, nanti puasa lagi yang berikutnya tanggal 5 misalnya. Berikutnya lagi tanggal 10 misalnya, berikutnya lagi tanggal 13 misalnya. Boleh, yang penting itu selama 6 hari dilaksanakan meskipun harinya tidak berurutan begitu. Itu silahkan dilaksanakan, itu fleksibel saja sesuai dengan kemampuan yang bisa kita laksanakan begitu. Nah, jadi seperti itu teknisnya, teknis pelaksanaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal begitu. Nah, keistimewaannya tadi sangat luar biasa ya, itu bagaikan orang yang berpuasa selama setahun penuh. Nah, sebetulnya jika merujuk pada berbagai keterangan, maka penjelasan keutamaan itu bagaikan orang yang berpuasa selama setahun penuh itu ada penjelasannya secara hitungan matematis ya. Secara hitungan matematis itu kurang lebih bisa dijelaskan sebagai berikut, bahwa dalam Islam itu satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan ya. Kan jelas tuh ya keterangannya, manja abil hasanati falahu asyru amsaliha, manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka bagi dirinya akan mendapatkan 10 balasan yang semisal ya. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan 10 kebaikan yang semisal begitu. Nah, artinya satu dibalas 10 gitu. Satu itu sama dengan 10 kali lipat. Nah, dalam kaitan puasa ini ya, bahwa dalam satu bulan misalnya itu katakanlah 30 hari misalnya bulan Ramadan, itu jika 30 hari itu dikali 10 itu sama dengan 300. Jika dalam Ramadan itu ada 30 hari, maka misalnya 30 dikali 10 kan itu menjadi 300 ya. Kemudian ditambah dengan 6 hari tadi yang puasa sunnah di bulan Syawal itu 6 hari. 6 kali 10 sama dengan 60. Kalau dijumlah
6 kali 6 kali 10 ya 60. Kalau dijumlah dengan yang tadi yaitu 300 ditambah 60 menjadi 360 ya. Nah, 360 itu sama persis dengan jumlah hari dalam setahun gitu. Sama persis dengan jumlah hari dalam setahun begitu ya. Nah, jadi itu diantara penjelasan matematisnya kenapa keutamaan orang yang berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu keutamaannya bagikan orang yang berpuasa selama setahun penuh. Kemudian keutamaan lainnya tentu saja kalau amalan-amalan sunnah itu kan sebagai jawabir ya, sebagai jawabir artinya sebagai penambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang wajib. Jadi seperti puasa sunnah ini ya, termasuk puasa Syawal ini kan, ini salah satu fungsinya adalah menambal kekurangan-kekurangan dalam puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau ada kekurangan-kekurangan itu ditambal di sini, begitu ya. Bukan sebagai pengganti ya. Kalau pengganti itu lain lagi ceritanya, karena kalau pengganti Kalau pengganti itu kan sebagai puasa qada ya, puasa qada bentuknya gitu, puasa qada Ramadan. Nah, kemudian seringkali juga muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang punya hutang qada puasa begitu, namun dia juga ingin melaksanakan puasa saum sunnah ini, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Nah, sebetulnya jika ada pertanyaan seperti itu jawabannya ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin jawaban yang bisa disampaikan. Yang pertama tentu saja langkah yang paling bagus adalah selesaikan dulu puasa qadanya, setelah itu baru selesaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal begitu. Itu langkah yang paling bagus ya. Langkah yang paling keren itu. Jadi misalnya kita punya hutang puasa nih. Mungkin kalau perempuan itu kan misalnya haid begitu ya. Biasanya dia terhalang haid itu selama 7 hari ya. 7 hari berarti kan dia nggak puasa selama 7 hari itu ketika bulan Ramadan. Nah, ketika masuk Syawal, ternyata sejak tanggal 1 Syawal itu dia sudah suci lagi, sudah bersih lagi ya, tidak haidnya sudah selesai begitu kan. Maka kemudian dia kalau memang mau melaksanakan yang paling utama, yang paling bagus adalah dia laksanakan qadha dulu begitu selama 7 hari. Setelah selesai qadha kemudian dilanjutkan nanti dengan puasa Syawal yang 6 hari itu, karena kan waktunya kan masih leluasa kan dalam 1 bulan itu kan, sejak tanggal 2 Syawal sampai akhir hari di bulan Syawal, akhir tanggal di bulan Syawal kan masih bisa dilaksanakan. Artinya rentang waktunya cukup panjang gitu. Jadi itu yang paling afdol ya, yang paling bagus selesaikan dulu puasa qadanya, setelah itu baru laksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, tetapi jika kemudian kita merasa wah kita berat nih kalau harus selesaikan qada dulu terus nanti puasa Syawal juga gitu, misalnya berat. Nah, itu ulama juga banyak memfatwakan bahwa diperbolehkan melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau puasa sunnah di bulan Syawal itu waktunya terbatas hanya di bulan Syawal gitu. Sedangkan puasa qadha itu bisa bulan kapan pun bisa. Bulan selain Syawal pun masih bisa dilaksanakan gitu. Jadi rentang waktunya kan masih cukup panjang ya. Untuk qadha itu kan masih bisa juga setelah bulan Syawal habis kan masih bisa juga di bulan-bulan berikutnya untuk pelaksanaan qadha itu begitu. Artinya masih banyak kesempatan untuk melaksanakannya begitu. Nah, jadi seperti itu pilihan-pilihan yang bisa dilaksanakan, yang bisa ditempuh begitu. Artinya Islam memang tidak mempersulit umatnya terkait dengan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan ini. Ada beberapa opsi yang mungkin kita bisa pilih, bisa kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing begitu. Nah, puasa Syawal ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk tetap mempertahankan semangat ibadah kita di Ramadan. Jadi salah satu hikmah kenapa ada puasa 6 hari, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu adalah agar semangat ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak terputus sampai Lebaran gitu, tidak terputus sampai Idul Fitri. Jadi seolah-olah kita itu
diajarkan dalam Islam itu bahwa jangan sampai kita itu hanya menjadi semangat ibadah di bulan Ramadan saja. Namun ketika Ramadan selesai, masuk ke Idul Fitri, masuk ke bulan Syawal, kemudian kita menjadi menurun lagi semangat ibadahnya. Nah, itu kan tidak diharapkan tuh yang begitu. Makanya salah satu pintu untuk menjadi media istiqomahnya kita untuk mempertahankan semangat ibadah kita diantaranya adalah adanya syariat puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal begitu. Demikian pemaparan singkat ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.